Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Nur Fitriani Astuti dari kelas B Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai sejarah perkembangan dakwah dari masa ke masa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi pertama-tama saya ingin memanjatkan puja dan puji syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga saya dapat berbicara di depan kalian semua. Kemudian salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Seperti yang kita ketahui, dakwah telah berkembang dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ke zaman modern atau zaman kita. Jadi dakwah itu memiliki definisi yang sangat fleksibel, di mana penyampaiannya itu tidak monoton. Seperti ketika zaman Rasulullah, dakwah itu diterangkan secara sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, sampai Rasulullah SAW mendapat banyak kecaman dari pembencinya, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Dan hal itu pun menjadi tantangan berat tersendiri bagi Rasulullah SAW. Jadi pada zaman itu disebut zaman jahiliyah. Jadi orang-orang Quraisy ini kenapa disebut orang-orang jahil? Karena di sana banyak sekali kriminalitas yang terjadi, seperti perjudian, pelecehan seksual, pencurian, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun di Mekah, di mana dakwahnya itu berorientasi kepada pemurnian akidah, pemurnian tauhid, dan penyempurnaan akhlak. Jadi Rasulullah ini memang diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan pada saat di Mekah, Rasulullah ini menggabungkan dua kaum, yaitu kaum Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nah, setelah mendengar ini, Abu Lahab dan Abu Jahal pun sangat murka atau menolak keras tentang ajaran Rasulullah ini, karena mereka menganggap ajaran Rasulullah ini sangat merusak tradisi atau warisan nenek moyang mereka yang kita tahu, atau seperti yang kita tahu, yaitu menyembah berhala. Karena penolakan Abu Lahab dan Abu Jahal tersebut, mereka pun merencanakan pembunuhan untuk Rasulullah. Jadi Abu Lahab ini dan Abu Jahal ini berencana untuk membunuh Rasulullah di malam hari, sampai Allah berfirman kepada Rasulullah, memerintahkan Rasulullah untuk bersembunyi. Jadi malam itu Rasulullah pergi bersama Abu Bakar dan memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau di tempat tidur beliau. Jadi Rasulullah bersama Abu Bakar ini kabur, bersembunyi. Sementara di sisi lain, ketika Abu Lahab dan Abu Jahal datang ke kediaman Rasulullah, mereka tidak mendapati Rasulullah, tapi yang mereka dapati adalah Ali. Ali ditanya, "Wahai Ali, Rasulullah di mana?" Dan Ali pun menjawab, "Saya tidak tahu, saya sudah lama di sini." Akhirnya tidak jadilah pembunuhan yang direncanakan Abu Lahab dan Abu Jahal. Sementara itu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar bersembunyi di sebuah gua yang disebut Gua Thur. Tak lama dari persembunyian beliau dan Abu Bakar di Gua Thur, Rasulullah SAW pun melanjutkan perjalanannya menuju Yathrib atau sekarang yang dikenal sebagai Madinah. Dalam perjalanan, Rasulullah ini beristirahat di sebuah daerah yang dinamakan Quba. Nah, dalam peristirahatannya itu, Rasulullah membangun sebuah masjid bersama Abu Bakar. Jadi sekarang nama masjid itu Masjid Quba. Dan masjid tersebut masih berdiri hingga saat ini. Sesampainya Rasulullah SAW dan Abu Bakar di Madinah, beliau pun melanjutkan dakwah beliau, di mana dakwah di Madinah ini beliau lebih menjunjung rasa persaudaraan, atau beliau lebih menekankan untuk dakwah mengenai merubah tatanan sosial. Jadi di sana beliau ini lebih memperkuat tali silaturahmi antar kaum yang menjadi pengikut beliau.
Jadi di sana itu beliau caranya mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, di mana kaum muhajirin ini adalah kaum atau pengikut Rasulullah yang ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama beliau. Sementara kaum ansor ini adalah kaum Rasulullah atau pengikut beliau yang memang bertempat tinggal di Madinah. Sehingga dari dakwah beliau yang di Madinah ini dimulailah tatanan sosial dengan ikatan tali persaudaraan yang sangat kuat dan Islam yang mulai menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Singkat cerita, Rasulullah pun wafat setelah 10 tahun berdakwah di Madinah. Jadi beliau ini berdakwah selama 23 tahun, yang dimana 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi beliau wafat ketika beliau berumur 63 tahun. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau digantikan oleh beberapa khalifah baru. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar, di mana pada masa Abu Bakar ini adalah fase masa peletakan dasar negara sesuai dengan tuntunan agama. Jadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, di situ adalah fase perdagangan. Jadi pada masa itu perdagangan itu sangat jaya, di mana ekonomi sangat meningkat. Dan setelah masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau digantikan oleh khalifah baru, yaitu Utsman bin Affan. Jadi pada masa Utsman bin Affan ini adalah fase pendidikan, di mana beliau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang telah dihafal oleh sahabat-sahabat yang tergeletak di daun, di tulang, di pohon, dan lain-lain. Karena pada saat itu banyak sahabat yang penghafal Al-Quran meninggal, jadi dikhawatirkan ayat-ayat Al-Quran yang telah dihafal itu hilang begitu saja. Oleh karena itu, pada zaman Utsman tersebut, beliau mengumpulkan semua ayat-ayat tersebut dan dibukukan. Jadi sekarang kita mengenal mushaf itu sebagai mushaf Utsmani. Kemudian setelah masa kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau digantikan lagi oleh khalifah baru, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi pada masa kekhalifahan Ali ini adalah fase perang, di mana perang antara kaum Muawiyah dengan Mu'tazilah. Jadi pengikut Abu Bakar dan Umar bin Khattab ini berperang dengan kaum pengikut Ali. Jadi sebab mereka perang itu karena mengenai tentang siapa yang akan menjadi khalifah baru atau khalifah selanjutnya setelah Ali bin Abi Thalib. Setelah perang yang berkepanjangan, akhirnya digantikanlah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin atau 4 khalifah tadi, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, digantikan oleh kalangan Bani Umayyah. Dan setelah dari kalangan Bani Umayyah digantikan lagi menjadi khalifah baru dari kalangan Daulah Abbasiyah. Dan kekhalifahan ini pun terus berlanjut hingga Islam sampai ke Indonesia. Jadi dulu di Indonesia, Islam itu disebarkan oleh 9 wali atau yang biasa kita kenal adalah Wali Songo. Dan selain itu ada juga organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon, Muhammadiyah, dan sebagainya. Setelah membahas sejarah awal berkembangnya dakwah, seperti yang kita tahu, dakwah sekarang sudah sampai ke era modern atau zaman kita, di mana dakwah sekarang ini lebih kontemporer. Jadi dakwah ini disampaikan melalui teknologi seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan media sosial lainnya. Sangat berbeda dengan zaman Rasul dahulu, ketika dakwah harus disampaikan secara sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan, dan itu secara berangsur-angsur lamanya. Namun sekarang dakwah lebih bebas, apalagi melalui teknologi. Namun sekarang dakwah ini bukan hanya tentang bagaimana dakwah tersebut sampai kepada manapun, tapi bagaimana kita mengatur strategi untuk menyampaikannya, apalagi menyesuaikan dengan selera masa kini, terutama anak muda. Sekarang sangat banyak strategi yang digunakan untuk menarik perhatian atau minat anak muda. Jadi sekarang itu strategi dakwah yang digunakan oleh
para dai terutama, maupun secara langsung ataupun lewat sosmed, dengan menambahkan candaan atau guyonan atau yang biasa dikenal dengan jokes oleh anak-anak muda atau generasi sekarang. Jadi seperti yang kita tahu, kalau anak muda zaman sekarang itu sangat suka sesuatu atau hal-hal baru. Oleh karena itu, dalam berdakwah pun kita membutuhkan jokes yang tadi saya sebutkan. Mengapa? Karena ketertarikan anak muda ini sangat diperlukan, dimana ketika mereka mulai tertarik oleh sesuatu yang lucu, contohnya, atau jokes yang tadi saya sebutkan, itu dapat menarik minat mereka dan menambah semangat mereka untuk mendengarkan apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan. Jadi dakwah itu tidak harus melulu disampaikan secara monoton atau mungkin membosankan. Kita harus mencari inovasi baru, apa yang bisa membuat dakwah menjadi lebih menarik. Apalagi di zaman kontemporer ini. Zaman kontemporer ini sudah sangat banyak media yang bisa digunakan untuk menjadi medan dakwah atau sarana dakwah seperti media sosial tadi. Jadi dakwah itu memang biasanya sekarang yang kita lihat ada di TikTok, dan itu memang kadang cuplikan-cuplikan saja yang diambil dari cuplikan dakwah seorang pendai. Contohnya Ustadz Hanan Attaqi, Ustadz Abdul Somad, dan ustadz-ustadz lain. Jadi cuplikannya itu dipotong, kemudian dimasukkan ke TikTok, ditambah dengan backsound, dan itu membuat menjadi lebih menarik. Dan cara penyampaian ustadz-ustadz tersebut pun menggunakan jokes-jokes yang ringan-ringan, sehingga membuat anak muda itu lebih tertarik dan membuat mereka semangat untuk mendengar apa sih yang disampaikan oleh para ustadz tersebut. Jadi begitulah sejarah perkembangan dakwah dari masa ke masa, dari zaman Rasulullah SAW sampai ke zaman modern. Semoga dengan kita mengetahui sejarah perkembangan dakwah ini, kita jadi lebih respect atau lebih bersyukur bahwa Islam yang kita peluk sekarang telah diperjuangkan sangat-sangat oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.